Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Jati Kusuma dengan NIM 212410102020 dari kelas Sistem Basda D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gas materi wear. Baik, langsung ke soalnya saja. Kan di sini soal pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Pertama kita tampilkan dulu semua di tabel customer. Tabel customer. Nah, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, berarti kita menulisnya select all from tabel dari tabel customer, di mana kolom country itu memiliki nilai Brazil. Nah, ini kolom country ada Jerman, Meksiko, Sweden, ada banyak. Sekitaran. Nah, tampil orang-orang yang hanya berasal dari negara Brazil, country Brazil ini. Dan, oh ya, dan di sini ada sebuah operator. Ini kan sama dengan artinya itu harus sama ya. Oke, untuk selanjutnya ada tambahkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kita pilih tabel menampilkan tabel produk. Di sini barang yang tidak diproduksi lagi atau discontinue, tidak dilanjutkan. Nah, select seluruh data, pilih seluruh kolom dari tabel produk di mana kolom discontinue bernilai 1. Nah, di sini saya asumsikan bahwa discontinue yang bernilai 1 itu artinya benar discontinue, benar tidak berjalan lagi, benar tidak dilanjutkan, atau benar tidak diproduksi. Nah, jadi ini semua barang-barang yang memiliki kolom discontinue-nya itu 1 nilainya. Kemudian soal selanjutnya, tampilkan ID nama perusahaan. Perusahaan berasal dari luar Kanada. Kolomnya tabel supplier ya. Nah, di sini disuruh menampilkan ID, supplier ID, ini nama perusahaan, company name, alamat lengkap, kemudian yang berasal dari luar Kanada. Berarti country-nya itu harus dari luar Kanada ini. Ada banyak. Dan jika kita lihat, jadi bentuk query-nya itu select supplier ID, company name, address, dan country. Country itu dari tabel supplier di mana kolom country tidak sama dengan Kanada. Itu tidak sama dengan ya ini artinya. Ini kan di luar Kanada. Jika kita tidak ada Kanada. Jika ingin membuktikan ya dan terlalu banyak data, kita tambahkan seluruh datanya. Data, dan di sini tertulis 29 rows effective. Ada 29 baris ya. Kemudian jika kita lakukan yang bawah ini, dua data yang mana kolom country-nya itu bernilai Kanada. Oke, untuk selanjutnya ada wildcard dan left. Ini soal pertama. Tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung LTD.
pilih dulu dari tabel supplier. Kita tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung LTD. Nah, ini kan nama perusahaan kemudian harus mengandung LTD. Di sini kan ada LTD, LTD. Di sini tidak ada. Dan di sini tempatnya dia itu berada di tengah-tengah. Di apit ini kan di apit titik, ada koma sama dengan LTD-nya kan di apit. Nah, jika kita ingin menampilkan data-data perusahaan, nama perusahaan yang ada karakter LTD, mengandung kata LTD, kita bisa menggunakan uh, bukan rumus, si I like LTD. LTD-nya itu dikasih persen ini. Jadi, jika kita run, maka akan ditampilkan ini. Perusahaan yang memiliki nama LTD saja. Nah, ini artinya apa? Kalau ada string, kalau ada string, ada tanda persen ini yang mengupdate LTD. Jadi maksud tanda persen ini ia menghiraukan karakter yang ada di depannya dan ini ditaruh belakang untuk menghindari untuk mengabaikan karakter yang ada di belakangnya. Jadi semisal nih kan I like ini I like titik kok petik ya persen ini berarti dia menghiraukan di depan kata LDT dan persen yang di belakang untuk menghiraukan karakter yang ada di belakang kata LDT. Jika kita hapus salah satu ya, misal LDT, kita samakan LDT titik. Ini kan nggak ada titik sekitaran, hanya akan tertampil mengabaikan apa yang di belakang. Bagaimana jika kita sama-sama menghilangkan dua tidak ada yang ditampilkan, tidak ada kata perusahaan yang memiliki kata LTD saja. Oke, untuk soal selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya, yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, kita bisa menggunakan langsung ya. First name kurang dari last name. Jadi ini secara default sistemnya akan membaca first name ini dari huruf depannya dan last name juga dari huruf depannya. Nah, ini kan ada Filio dan si kan ini first name harus lebih kecil daripada last name. Kita kan first name lebih kecil dari last name kan A lebih kecil dari F, G lebih kecil dari L, M MNOPQ, nah, MNOP, P kan lebih belakang kan lebih besar. Jadi benar ditulis akhirnya ditampilkan termasuk data yang memenuhi syarat ini. Kemudian untuk selanjutnya terdapat tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya itu sama. Nah, di mana company name dan contact name itu sama. Company name dan contact name itu sama. Huruf depan. Huruf. Nah, kita itu bisa menggunakan fungsi left ya. Left itu artinya
dari kiri kan, left itu kan kiri, dari kiri. Ini kan ada beberapa parameter, ada parameter pertama, parameter kedua. Nah ini maksudnya gimana? Left itu kan kiri, kita masukin nama kolomnya dan berapa huruf. Kemudian juga kan itu komponen name harus sama dengan huruf pertama contact name. Jadi sama juga left contact name, koma 1 untuk pada string pertama. Nah, ada Mayumi dan Mayumi no. Nama company-nya Mayumi M dan contact name-nya itu juga M. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada where kolom bertipe tanggal. Oke. Langsung soal saja. Tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, kemudian tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Berarti select seluruh kolom dari tabel employees di mana hire date, tempat dia masuk perusahaan, tanggal dia masuk perusahaan, itu harus lebih besar dari ini, 9 tahun 1992 bulan 12 tanggal 10. Terus lebih besar dari itu. Ini ada bulan 5, bulan 8 itu kan sekitaran akhir date-nya dia ada di atas tanggal ini. 93, 94. Kemudian untuk soal yang kedua dari materi baru ini, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengiriman lebih dari 10 hari. Tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengiriman lebih dari 10 hari. Nah, kita tampilkan order, ini seluruh kolom yang kita tampilkan dari tabel order, di mana nah, jangka waktu pemesanan dan pengiriman lebih dari 10 hari. Kan jangka waktu dan hari kan. Kan kita cuma dapat data, cuma tanggal gitu kan. Tanggal itu ada hari, bulan, dan tahun. Nah, dan itu juga harus menggunakan selisih karena antara pesanan dan pengiriman. Jadi, kita awalnya menggunakan ini, fungsi ini. Fungsi age. Fungsi age itu kan dia mengurangi parameter pertama dikurangi parameter kedua, khusus untuk tipe tanggal. Jadi tanggal dari parameter pertama dikurangi tanggal yang berasal dari parameter kedua ini. Nah, nanti itu kan terdapat nilai itu, nilai apa, dalam bentuk pengurangan gitu ya, shipment date dan required date. Shipment date, ship pengiriman, tanggal pengiriman dikurangi tanggal require ini mulai di sana. Pemesanan, oh, nah, ini bukan required date harusnya. Ini harusnya order ya. Kan tadi kita sudah mengetahui kalau age itu kan fungsinya tanggal di depan dari parameter pertama dikurangi parameter kedua. Nah, di sini
kita menggunakan fungsi ekstrak D untuk mengambil hari dari pengurangan dari ini fungsi H. Nah, ada 119 baris. Karena awalnya ada 830, ini ada 119 baris. Jadi biar tidak penasaran ya. Nah, ini kan ditulis ada 12 hari, 12 hari, 12 hari, 30 hari gitu kan. Nah, hari ini kan masih bentuknya interval. Kita ekstrak, kita ekstrak D. Nah, kita Nah, ini jadinya numerik. Nah, numerik ini bisa kita bandingkan dengan 10 hari. 10 kan harus lebih dari 10. Ini kan jadi numerik. Jadi lebih mudah, maksudnya lebih dan lebih ya. Jadi bisa dibandingin dengan ini angka ini. Kan ini 10 hari dibandingin dengan 10 hari. Itu. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke Nah, di OR ini saja ya, tampilkan produk yang discontinue-nya atau stoknya nol. Nah, tampilkan produk discontinue atau stoknya nol. Jadi discontinue itu yang discontinuous itu berarti iya. Iya itu berarti kita anggap satu ya. Atau stoknya itu nol. Stok, stok ini nol. Jadi kita merumuskannya, tampilkan atau pilih semua kolom dari tabel produk di mana kolom discontinue itu bernilai 1 atau kolom units in stock sama dengan 0. Dan sebelah sini. Jadi keadaannya dia discontinue nilai 1 atau unit in stock dia bernilai 0. Nah, ini kan ada 1. Tapi dia unit in stock-nya masih 39. Tapi kan dia discontinue-nya 1, maka dia termasuk ke sini. Di sini pun ada juga yang mana dua-duanya dia unit in stock 0, discontinue-nya juga 1, kan ini memenuhi keadaan juga masuk. Dan juga ada ini, discontinue-nya dia tuh 0. Kan ini discontinue harusnya 1. Tapi kita pakai or unit in stock-nya 0. Nah, yaitu data ini unit in stock-nya 0, jadi bakal masuk di sini. Dan soal yang kedua,
Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Nah, level reorder level kurang dari 10, stoknya lebih dari 100. Nah, jadi kita tuliskan pilih semua kolom dari tabel produk di mana kolom reorder level kurang dari 10 ya, kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100. Nah, ini kan ada reorder level kurang dari 10 atau unit in stock-nya lebih dari 100. Reorder level 0, 0 kan kurang dari 10. Kemudian unit in stock-nya kan 53. Dia itu tidak memenuhi kondisi yang unit in stock, tapi dia itu memenuhi kondisi yang reorder levelnya itu kurang dari 10. Jadi dia itu masuk atau ditampilkan gitu ya. Kemudian nih reorder levelnya itu 25. Ini kan tidak memenuhi kondisi yang pertama ini ya. Seharusnya kurang dari 10. Tetapi kondisi dia di unit in stock itu lebih dari 100 sehingga datanya ini masuk ditampilkan. Untuk selanjutnya tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Tampilkan nama. Nama, nama itu nama depan, nama belakang. Nama depan, nama belakang. Nama depan, nama belakang. Ini kan sama kan, udah tahu kita pakai penggabungan kolom. Kemudian masa kerja menggunakan fungsi age. Masa kerja kan dari sekarang, mulai dari sekarang hingga dulu itu masa kerja. Makanya kita pakai now untuk tanggal sekarang, dikurangi hire date yang merupakan tanggal dulu. Kemudian kita tuliskan menjadi kolom masa dengan nama masa kerja. Kemudian serta usia employee. Serta usia employee kan ke age, now, sekarang, dikurangi tanggal dia lahir. S, usia. Kita masukkan ke kolom yang bernama usia. Kita tuliskan dengan nama kolom usia. Nah, ada syarat usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Kita ekstrak. Kan tadi sudah dijelaskan tentang masalah ekstrak yang tadi kita pakai D ya, nggak salah. Kita ekstrak D. Kali ini kita mengekstrak year-nya dari umur dia. Jadi lebih dari 35 tahun. Bekerja, oh, ini bekerja lebih dari 35 tahun. Now, masa kerja. Berarti yang bekerja, masuk ke masa kerja. Or, kan ini ada tulisan atau ya. Or, usianya lebih dari 60 tahun. Or, kita ekstrak. Kita ambil tahun juga. Fungsi age. Pertama, ya usianya lebih dari 60 tahun, berarti kita pakai 6 ya. Kemudian dikurangi ekstrak ini kan kita tahu kalau digunakan untuk merubah itu ya, tipe data untuk mengambil dan merubahnya. Dan jika kita
Oh ini, mohon maaf ya. Ini kondisi kedua, lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun. Nih, bekerja lebih dari eh bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Nah, ini kan dia bekerja 30 tahun, tapi dia usianya lebih dari 60 tahun. Makanya dia masuk. Ada juga yang ya itu. Ini ada nama-namanya. Begini saja yang tampil. Karena ini masa kerjanya memang kurang dari 35 tahun semua. Tetapi kan artinya dia itu sebenarnya nggak bisa masuk. Tetapi kondisi kedua itu kan mengharuskan usianya lebih dari usianya lebih dari 60 tahun. Makanya dia bisa masuk. Ini umurnya di atas 60 tahun. Kemudian tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Nah, kita dulu semua kolom. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Itu termasuk ke city ya. Ini city. Jadi, tampilkan employee, select, pilih semua kolom dari tabel employee di mana kolom city in nah, ini ada eh, kata London, Seattle, dan Tacoma. Itu fungsi dari in itu ya, yaitu bakal mengidentifikasi kalau parameter yang ada di dalamnya itu sebagai data yang harus ada di kolom yang sebelumnya, kolom yang disebutkan. Jadi ini kan kolom city, dan dengan menggunakan in, nah dia tuh ini tuh bakal mengelompokkan atau memberikan sebuah apa ya, garisan bentuk sederhana dari or dan sama dengan. Jadi ini bentuk panjangnya ya. Bentuk panjangnya itu seperti ini. Nah, taran. Nah, ada 7 row kan, 7 baris. Itu sama dengan ini. Ini juga 7 baris. Dan datanya itu tidak berubah, nah, sama datanya yang ditampilkan. Nah, jadi ini itu sebenarnya bentuk sederhana yang memudahkan developer ya, atau database itu. Daripada menuliskan sebanyak ini, city harus sama dengan London, atau city sama dengan Seattle, atau city sama dengan Tacoma. Ini kan terlalu panjang. Nah, makanya ada in. Dengan menggunakan in ini akan lebih mudah. Jadi kita memasukkan semua parameter kondisi ya, kondisi kan kondisinya harus kita harus sama dengan London, dimasukin Seattle, Tacoma. Or ini ya keseluruhan ini bisa ditulis dalam in gitu. Itu. Ini lebih ringkas, lebih mudah. Oke, untuk selanjutnya ada N. Soal ya, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, kita pilih dulu order. Oke. Ditampilkan order yang terjadi setelah tanggal 25 Desember 1945, 1996. Jadi order date, nah, order date harus lebih dari tanggal 25 Desember 1996. Berarti 1996 tahun, bulan, tanggal ya. Ini yang harus dikirim, yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Berarti kan harus ya, ini ada keharusan.
Jadi kita pakai N ini. N extract day. Nah, kita kan tahu tadi extract itu adalah mengambil data dan merubahnya menjadi numerik gitu kan. Dari age itu kan fungsi di mana parameter tanggal yang dari parameter pertama itu dikurangi tanggal yang merupakan parameter kedua. Nah, date itu kan pengiriman, tanggal pengiriman dikurangi tanggal hmm, tanggal pemesanan. Kita ekstrak dan itu harus kurang dari 20 hari. Paling lambat 20 hari setelah order. Harus dikatakan paling lambat 20 hari. Ya, berarti dia itu tidak boleh lebih dari 20 hari. Jadi kurang dari 20 hari itu yang harus ditampilkan. Jadi ini kan required date tanggal order date-nya dia bulan 12 tanggal 26. Tanggal pengirimannya itu eh, bulan 1 ganti tahun ya. Ganti tahun bulan 1 tanggal 3. Berarti berapa? 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Itu cuma 8 hari kan, masih di bawah 20 hari kan. Jadi dia bakal tertampil di sini. Pun dengan data-data lainnya. Dia soal selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Produk discontinue. Jadi saya mengasumsikan discontinue artinya tidak produksi lagi, dan artinya kolom discontinue kita kasih tanggal 1. Kalau satu berarti dia itu iya, iya bahwa dia itu discontinue. Nah, jadi caranya pilih semua kolom dari tabel produk di mana kolom discontinue itu bernilai 1 dan unit in stock bernilai lebih dari 0. Nah, 6 row. Ini pakai dan ya, karena ini dari statementnya itu seperti mengharuskan. Discontinue. Nah, discontinue-nya itu harus bernilai 1 dan unit in stock-nya harus lebih dari 0. Nah, tuh. Jadi untuk N ini keadaannya harus dua-duanya dipenuhi. Oke. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, kita select seluruh kolom, tampilkan seluruh kolom dari tabel produk, di mana produk ID di apa ini, dibagi dua. Oh ya, ya. Dibagi dengan dua, yang mana oh ya, apa, produk ID ini kan dibagi dua dan sisa bagi itu bernilai 0. Nah, jadi ini tanda persen. Ini beda ya dengan seperti materi like atau I like itu. Ini untuk aritmatika, untuk perhitungan itu ya, perhitungan. Itu artinya persen itu dibagi
kemudian diambil sisanya. Jadi misal nih, produk ID kan satu dibagi dua kan sisa satu. Nah, itu maka hasilnya itu akan satu. Kemudian ada misal 5 dibagi dua kan sisanya satu. Nah, satu itu merupakan hasil dari uh, ini. Nah, jadi kalau nol itu artinya kan sisa baginya nol. Jadi itu kan memenuhi bahwa ID-nya itu genap. Dan genap kan yang bisa dibagi dua kan. Kemudian unit price atau harganya itu di atas $5. Jika kita tambahkan, nah ini kan produk ID-nya yang tampil cuma 2, 4, 6 kan. 6 bagi 2 sisa 0. Jadi termasuk. Itu kan. Jangan kecil. Ini artinya sisa bagi itu yang persen. Simbol persen itu. Dan unit price-nya lebih dari 5. Nah, ini selanjutnya, tampilkan produk yang harganya di antara $5 dan $10. Di antara 5 dan $10. Gunakan between. Jadi kita pilih dulu seluruh ini produk. Jadi kita select bit, select semua kolom dari tabel products di mana kolom unit price itu berada di sekitaran 5 dan 10. Menggunakan between ini ya. Between 5 and 10. Itu. Kita ini sekarang dan ini unit price 10, 6, 9, 10 between. Jadi ini 10 masih diambil. Ini 10 itu masih termasuk. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu gabungan antara AND dan OR. Oke, soal pertama, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember tahun 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, jadi tampilkan order sih. Kita tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember. Berarti order date-nya itu harus lebih dari tanggal 25 Desember 1996. Kita tuliskan seperti ini ya. T1 1996 2012 2025 mengikuti format dari ini order date ya kan tahun bulan tanggal. Nah terus kondisi yang kedua and kita tahu extract date itu dia mengambil date dari eh, tanggal shipper date dikurangi tanggal order date kemudian diambil harinya diekstrak kan dan itu and between dan itu harus berada di sekitar 20 dan 30 hari. Nah, jadi jika kita run, ada beberapa data order date di atas bulan 25 tanggal 12 tahun 1996 itu ya. Tahun 1997, 98. Kemudian eh, jarak antara ship date dan order date itu di atas di antara 20 dan 30 hari.
seperti ini. Kan ini tanggal 1, bulan 1 tanggal 7. Ini bulan 1 tanggal 30. Berarti kan ada 23 hari ya. Dan itu kan di antaranya. Nah, makanya dia termasuk. Itu pun dengan yang lainnya. Dan yang lainnya itu harus memenuhi dua kondisi ini. Oke. Untuk selanjutnya, salah selanjutnya ada tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi, order yang harus dikirimkan berarti shipped country, eh, ship country, nah ini ship country-nya itu I like Brazil or ship country I like Italy. Kan kita tahu kalau I like itu untuk mengidentifikasi ini ya, uh, string. Jadi semua data yang ada di country I like ya Brazil. Nah itu bakal tampil. Ini ada dua kondisi dan dia itu pakai or. Jadi kalau pakai or itu salah satu, jika salah satu kondisi saja dipenuhi maka uh, bisa masuk gitu. Kalau salah semua ya salah. Kalau satu benar satu salah bisa masuk dan kalau semuanya benar juga bisa masuk. Dan jika ini benar terpenuhi maka selanjutnya kita menggunakan N. Nah, N ini pada tanggal 25 Desember ini pakai zip date, kita bisa langsung menggunakan between dan memasukkan format tanggalnya dari mulanya berapa, awalnya berapa, dan berakhir tanggal berapa. Di antaranya ini. Jika kita run, hasilnya, nah ini. Dia itu Brasil, subkontinennya itu Brasil, Italia, Brasil, Italia, Brasil, Italia. Between 1996 sampai 1997. Nah, 7, nggak ada 98. Terus selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. City, I like Seattle, or City, I like New York. Jadi kan sama kayak yang soal sebelumnya. Jadi di kolom City, jika datanya ada Seattle, maka dia benar. Atau di kolom City, jika ada datanya yang bernilai New York, maka dia itu datanya benar. Kemudian kita menggunakan parameter dan dan ini menggunakan eh, ini untuk menghitung membandingkan kondisi usia. Ini kondisi pertama kan, ini kondisi kedua menggunakan dan. Jadi extract year from age, kita akan tahu kalau parameter pertama dikurangi kita ambil ekstrak, kita ambil year-nya, nanti ekstrak menjadi apa, numerik, dan numerik itu dihitung between di antara 50 dan 60. Dan ini jika ini benar, kemudian ini juga benar, maka data tersebut bisa ditampilkan di sini. Tidak ada orang yang berusia 50 sampai 60 tahun yang berasal dari kota Seattle ataupun New York. Gitu.
Misal kita between 0 sampai 60. Hmm, tidak ada. Bentar. Employee dari City New York, New York ataupun Seattle. Nah, ini kan seluruh pekerjanya ya. Sudah aku pilih select all. 9. Nah, City dari Seattle itu cuma satu. Dari New York itu tidak ada pekerja dari New York. Dan yang dari Seattle ini umurnya ini, dia itu lahir tahun 58 dan sekarang tahun 2022. Nah, itu kan berarti dia sudah lebih dari 60 tahun ya harusnya. Misal kita rubah menjadi, nah ini ada dua orang. Itu satunya lahir tahun 48, satunya lahir tahun 58. Berarti orangnya itu umurnya lebih dari 60 tahun. Tapi kan di soal kan kita disuruh untuk mencari yang antara 50 sampai 60 tahun. Itu udah ada. Orang yang berusia 50 sampai 60 tahun yang berasal dari kota Seattle ataupun kota, akhirnya nggak ada yang seperti itu. Yang lebih dari 60 tahun. Kira sekian eh, presentasi mengenai tugas basis data untuk materi where. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.